Halo kawan-kawan. Sekarang kita coba belajar bersama-sama cara mengelola tim proyek agar tepat waktu dan tepat biaya. Jadi kita memakai pikiran Horal Karsner, jadi berbasis pengalaman di dunia kerja proyek dan pendekatan sistem dan human factor. Nama lengkapnya adalah Horal Kastner, bidang keahlian Project Management, Strategic Planning, Risk dan Cost Control, dan peran adalah profesor dan akademis konsultan perusahaan multinasional. Juga penulis buku standar manajemen proyek di dunia, worldwide. Hazar Kastner juga dianggap sebagai tokoh yang menjembatani dunia akademik dan dunia praktek di lapangan. Jadi hasil dari kesimpulan dari dia itu menimbulkan suatu pertanyaan yang cukup kritis ya. Mengapa banyak proyek gagal? Jadwal dan anggaran sudah rapi, tetap terlambat dan over budget. Masalah utama adalah manusia dan sistem kerja. Sebagai contoh proyek-proyek yang gagal sebagai brainstorming untuk kita lebih lanjut, Sydney Opera House di Australia. Ini merupakan ikon dunia tapi gagal total di jadwal dan pembiayaan. Fakta singkatnya, proyek 1959 target selesai 4 tahun. Aktualnya 1973 selama 14 tahun terlambat. Anggaran awal dari 7 juta US dollar dan berakhir dengan 100 juta US dollar lebih dari 14 kali lipat. Mengapa gagal? Jadwal ada, anggaran ada, tetapi sistem manajemen proyek yang tidak bagus. Masalah utama, desain belum selesai, konstruksi sudah dimulai, konflik antara stakeholder, penggantian arsitek dan manajemen, keputusan berubah tanpa kontrol, pelajaran ala Hazar Kastner, bukan teknologi yang gagal, tapi koordinasi manusia dengan sistem pengambil keputusan, human factor dan metode yang buruk, cost overrun ekstrim. Contoh yang kedua adalah DeWalt International Airport, Automated Budget System di US. Salah satu proyek paling ambisius sistem berintegrasi otomatis super canggih, target selesai di awal 90-an, terlambat lebih dari 16 bulan, kerugian mencapai lebih dari 560 juta US dollar. Akhirnya sistem dibongkar dan dihentikan. Mengapa gagal? Teknologi canggih dan kontraktor ahli ada, manajemen proyek yang tidak bagus. Masalah utama, skop tidak jelas dan saling berubah, koordinasi antar tim sangat buruk, jadwal tidak realistis, tidak ada integrator sistem yang benar. Pelajaran ala Kastner, semakin kompleks proyek, semakin penting peran manusia dalam berkomunikasi. Mesin dan metode yang canggih tidak akan menyelamatkan proyek tanpa sistem manusia yang matang. Boeing 787 Dreamliner, proyek pesawat modern dengan keterlambatan bertahun-tahun. Fakta singkat, proyek pesawat revolusioner, banyak komponen di outsourcing global, terlambat lebih dari 3 tahun, biaya membengkak miliaran dolar. Mengapa gagal? Desain mutakhir dan software teknologi yang bagus, tapi manajemen supply chain yang gagal. Masalah utama, terlampau banyak vendor, koordinasi global lemah, kualitas tidak konsisten, kontrol proyek melemah, outsourcing tanpa kontrol manusia dan sistem menjadi bumerang, manpower dan material yang tidak terintegrasi, dan terjadi kegagalan yang sistemik. Pandangan utama Kastner jadi disimpulkan adalah benang merah ketiga proyek
Jika kita tarik dari slide tadi, jadwal dan anggaran rapi tetapi tetap terlambat dan over budget. Masalah utama bukan kekurangan teknologi dan kekurangan dana. Masalah utama adalah manusia, leadership, komunikasi, dan disiplin. Sistem kerja, integrasi, kontrol, dan koordinasi. Sejalan dengan kutipan Kazar, proyek gagal bukan karena gambar atau drawing alat atau software. Proyek gagal karena manusia tidak dikelola dengan sistem yang benar. Kerangka sistem proyek. Proyek adalah sistem terpadu, bukan sekadar jadwal dan anggaran. Manpower adalah faktor yang paling dominan dalam mencapai waktu, biaya, safety, dan quality. Mesin dan equipment efektif hanya jika direncanakan, dioperasikan, dan dirawat dengan baik. Material yang tidak kontrol menjadi sumber keterlambatan dan pembebakan biaya. Metode menentukan efisiensi kerja, risiko K3 atau keselamatan, dan mutu proyek, environment, cuaca, lokasi, dan sosial regulasi adalah risiko yang harus dikelola, bukan hanya sekedar nasib. Safety dan environment regulasi harus terintegrasi, bukan sekedar kepatuhan formal. Schedule adalah hasil perilaku sistem manusia, bukan hanya target di dokumen. Quality tercapai jika manusia, metode, material dikelola dengan disiplin, proyek tepat waktu dan tepat biaya adalah hasil manajemen sistem yang matang, bukan suatu keberuntungan. Manpower adalah faktor yang paling dominan. Elemen sistem yang paling dominan peran dalam sistem Kaizen. Manpower adalah penggerak seluruh sistem proyek. Mengoperasikan alat, menerapkan metode, menggunakan material, dan menjaga mutu dan keselamatan. Kualitas dengan schedule, produktivitas rendah, jadwal molor, asepsi, disiplin, konflik, dan keterlambatan yang berantai. Cost, reward akibat human error, idle time karena koordinasi buruk, safety dan environment. Unsafe behavior menyebab utama kecelakaan, anggaran SOP K3 lebih sering karena faktor manusia. Quality, mutu turun akibat kurang kompetensi dan pengawasan. QC gagal bukan karena alat, tapi manusia. Contoh dunia kerja, supervisor kuat, teknisi lemah, dan leadership lemah. Operator tidak paham risiko HSE. Engineering di lapangan tidak sinkron dengan rencana. Kesimpulan Kaizen, human factor adalah rukun keterlambatan, kecelakaan, dan mutu yang buruk. Mesin dan equipment. Pendukung produktivitas bukan penyelamat proyek. Posisi dalam sistem. Alat hanya efektif jika dijadwalkan dengan benar, dioperasikan SDM kompeten, dirawat sesuai dengan sistem. Keterkaitan dengan schedule, breakdown alat, pekerjaan berhenti, alat datang terlambat, manpower idle, cost, biaya sewa tetap berjalan, repair terencana, safety, alat tidak layak, kecelakaan fatal, operator tidak bersertifikasi. Quality, alat tidak presisi, spesifikasi gagal, calibration buruk, dan menyebabkan hasil yang cacat. Realitas di lapangan, alat tersedia tetapi operator tidak siap, preventive maintenance diabaikan, alat dipaksakan bekerja di luar kapasitas, prinsip Kaizen, masalah alat hampir selalu menjadi manajemen bukan teknologi. Material, sumber over budget paling senyap, posisi dari dalam sistem material, cash flow proyek kesalahan kecil, dampak biaya besar, keterkaitan dengan schedule, material terlambat, pekerjaan terhenti, salah spesifikasi penyebabkan reward, cost, waste tinggi, loss akibat penyimpanan buruk, quality material tidak sesuai dengan standar atau reject, traceability yang buruk, environment, limbah material berlebih, pengelolaan B3 tidak sesuai regulasi. Contoh di dunia kerja, engineering dan procurement tidak sinkron.
Gudang tidak menerapkan FIFO. Material site dipakai tanpa approval. Kastner menekankan pengendalian material adalah bagian inti dari proyek kontrol sistem. Metode. Jadwal antara rencana dan realisasi peran sistem metode menentukan urutan kerja risiko ketiga, efisiensi waktu dan kualitas keterkaitan dengan skedul metode dan realitas. Target mustahil tidak memperhitungkan kondisi di lapangan. Safety metode berisiko tinggi, job safety analysis tidak diterapkan, quality metode yang salah, cacat pekerjaan, SOP, tapi tidak ada yang memahami. Cost method tidak efisien, boros resource, realitas di lapangan method statement, copy paste, tim tidak paham, SOP tidak ada evaluasi metode. Prinsip Kastner, dokumen metode tanpa pemahaman manusia hanyalah formalitas. Environment, lingkungan internal dan eksternal. Faktor eksternal yang sering disebut nasib atau lingkungan, environment cuaca, lokasi, proyeksi, sosial, regulasi budaya kerja lokal terkait dengan skedul cuaca yang ekstrim, akses logistik terbatas, kos mobilisasi mahal, dan klaim dan kompensasi. Safety dan environment regulasi AMDAL, UKL, UPL, regulasi K3, dan lingkungan saksi pelanggaran. Kualiti kondisi lingkungan mempengaruhi pengerjaan adaptasi metode yang diperlukan. Pandangan Kaizen, risiko lingkungan bukan musibah, tetapi variabel yang harus dikelola di dalam sebuah sistem. Peran project management, mengintegrasikan dengan safety, schedule, dan quality. Dalam sistem Kaizen, safety bukan departemen, tetapi budaya sistem. Schedule bukanlah target harga mati, tapi perilaku dari sebuah tim. Quality bukan inspection yang akhir, tetapi hasil metode dan manusia. Inti pemikiran Kastner, Heran Kastner mengajukan satu hal penting, proyek tepat waktu, tepat biaya bukan soal keberuntungan, tetapi soal kematangan sistem dan kepemimpinan manusia. Manpower yang tepat, mesin yang terencana, material yang terkendali, metode dan realisasi, dan environment yang terantisipasi. Semua itu disatukan oleh project management sebagai pemimpin sebuah sistem di proyek. Penutup, the most project failure is not technical, they are people related. Hazard Kastner, closing statement, kalau proyek Anda bermasalah, jangan langsung menyalahkan teknis. Menurut Hazard Kastner, lihat dulu bagaimana Anda mengelola manusia dan sistem. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.